Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bareng aku Restu Nurfalah, mahasiswa Universitas Islam Nusantara. Untuk kalian yang mendengarkan ini, semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat di setiap harinya. Pada perbincangan kali ini, aku bakalan ngebahas tentang anak tunagrahita atau anak dengan hambatan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata pada anak umumnya. Intelektual anak dengan hambatan tunagrahita ini berada di bawah rata-rata minimal 2 standar deviasi. 1 standar deviasi itu sama dengan 15 dan perhitungan IQ normal 100. Anak tunagrahita ini biasanya tidak dapat mengerjakan tugas sesuai usianya, terjadi selama masa usia 0 sampai 18 tahun. Karakteristik anak tunagrahita pada fisik. Yang pertama, daya tahan dan fungsi tubuh kurang dari anak normal. Yang kedua, gerakannya kurang dinamis. Yang ketiga, adanya gangguan keseimbangan. Hal ini terjadi pada anak tunagrahita sedang dan tunagrahita berat. Pada aspek kecerdasan, yang pertama, kapasitas belajar terbatas. Yang kedua, belajar seperti membeo. Yang ketiga, menghindar dari perbuatan berpikir. Yang keempat, sulit memusatkan perhatian. Yang kelima, kelainan persepsi. Yang keenam, cepat lupa. Pada aspek sosial emosi, yang pertama, tidak dapat mengurus diri dan memimpin diri. Yang kedua, mudah dipengaruhi. Yang ketiga, cenderung bermain dengan anak usianya lebih muda. Yang keempat, sulit memahami aturan di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tunagrahita dibagi menjadi 3. Yang pertama, tunagrahita ringan. Kecerdasan dan adaptasi sosialnya terhambat, namun mempunyai kemampuan untuk berkembang dalam bidang pelajaran akademik, penyesuaian sosial, dan kemampuan bekerja. Anak tunagrahita ringan seringkali teridentifikasi setelah mencapai sekolah. Biasanya diketahui setelah beberapa tahun sekolah karena mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Yang kedua, tunagrahita sedang, memiliki kemampuan intelektual umum dan adaptasi perilaku di bawah tunagrahita ringan. Pada umumnya, anak-anak tunagrahita sedang dapat diketahui sewaktu balita karena keterhambatan perkembangannya dan dapat terlihat dari penampilan fisiknya. Ketiga, tunagrahita berat dan sangat berat. Hampir tidak memiliki kemampuan untuk dilatih mengurus diri sendiri, melakukan sosialisasi, dan bekerja. Sepanjang hidupnya akan selalu bergantung pada orang lain. Karakteristik umum. Yang pertama, masa bayi, mengalami keterlambatan dibandingkan dengan kelompok usianya. Yang kedua, masa kanak-kanak, kesulitan dalam memulai sesuatu, mengerjakan sesuatu dengan berulang-ulang tetapi tidak ada variasi. Tampak penglihatannya kosong, melamun, ekspresi muka datar. Yang ketiga, masa remaja. Perubahan yang dimiliki remaja tunagrahita sama halnya dengan remaja biasa. Pertumbuhan fisik perkembangan normal, tetapi perkembangan berpikir dan kepribadian berada di bawah usianya. Berdampak pada kesulitan dalam pergaulan dan mengendalikan dirinya. Karakteristik anak tunagrahita ringan, cenderung menjawab dengan ulang respon terhadap pertanyaan yang berbeda. Sebagian besar tidak mengalami kelainan fisik, lebih senang bermain dengan usia lebih muda, acuh tak acuh, menarik diri, mudah terpengaruhi. Kemampuan belajar terlambat, namun masih dapat diberikan pelajaran akademik, dapat melakukan pekerjaan sederhana. Karakteristik anak tunagrahita sedang. Mereka mempunyai kemampuan dalam mengurus diri sendiri, pertahanan diri, dan penyesuaian sosial. Tidak jauh berbeda dengan anak tunagrahita ringan, namun cenderung lebih kaku, kurang keseimbangan. Anak tunagrahita sedang mampu diajak berkomunikasi. Perkembangan bahasanya lebih terbatas daripada anak tunagrahita ringan. Tetapi ketika mereka ditanya tentang nama dan alamat rumahnya, akan dengan jelas dijawab. Kemampuannya sangat terbatas untuk mendapatkan pendidikan secara akademik.
dapat bekerja di lapangan namun tetap dengan pengawasan, tetapi masih dapat membedakan bahaya dan bukan bahaya. Karakteristik anak tunagrahita berat dan sangat berat. Dalam segi mental, kemampuan belajarnya setaraf anak normal usia 3-4 tahun dengan IQ 30 ke bawah, serta harus dibarengi dengan pemberian latihan yang terus-menerus dan khusus. Fisik umumnya dibarengi dengan gangguan fisik lainnya ataupun disertai dengan penyakit lainnya. Dalam segi sosial emosi, tidak dapat berpartisipasi dengan lingkungan di sekitarnya. Dan jika sedang berbicara, maka kata-kata dan ucapannya sangat sederhana, tidak jarang menggunakan bahasa nonverbal ataupun gestur. Dalam segi akademik, anak dapat dilatih tentang dasar-dasar cara menolong diri sendiri dan kemampuan yang bersifat komunikatif. Dalam segi pekerjaan, anak tunagrahita berat dan sangat berat sepanjang hidupnya akan selalu tergantung pada pertolongan dan bantuan orang lain. Mereka tidak dapat memelihara diri sendiri dan tidak dapat membedakan bahaya. Klasifikasi anak tunagrahita. Yang pertama, MIL, rentang IQ 55-70. Karakteristik anak pada kategori ini mengalami perkembangan fisik yang agak lambat dibandingkan dengan rata-rata anak seusianya. Mereka juga kesulitan untuk menyelesaikan tugas-tugas akademik. Namun, mereka dapat melakukan keterampilan praktis dan rumah tangga sehingga kelak dapat hidup secara mandiri. Yang kedua, moderate, rentang IQ 40-55. Dilihat dari perkembangan bahasanya, anak memiliki kemampuan komunikasi yang sederhana, bahkan hanya komunikasi untuk menyampaikan kebutuhan dasar seperti makan, mandi, dan minum. Penampilan fisiknya juga menunjukkan kelainan sebagai gejala-gejala bawaan. Meskipun begitu, mereka masih dapat dididik untuk mengurus dirinya sendiri, meski membutuhkan proses yang cukup lama. Yang ketiga, severe, tentang IQ 25-40. Pada anak ini tidak mampu untuk mengurus dirinya sendiri maupun melakukan tugas-tugas sederhana. Anak dengan ketunagrahitaan memiliki gangguan bicara dan kelainan fisik yang dapat dilihat pada bagian lidah serta ukuran kepala yang lebih besar dari ukuran kepala normal. Secara keseluruhan, kondisi fisik mereka lemah karena mengalami gangguan fisik motorik yang cukup berat. Yang keempat, profound, rentang IQ di bawah 25. Pada kategori terberat ini, anak menunjukkan kelainan fisik dan inteligensi dalam bentuk ukuran kepala yang membesar seperti hydrocephalus dan mongolis. Mereka juga membutuhkan pelayanan medis yang intensif karena mampu beradaptasi yang sangat kurang. Terlebih lagi, mereka tidak dapat melakukan kegiatan tanpa bantuan orang lain. Penyebab ketunagrahitaan. Yang pertama, genetik. Gen orang tua yang mengalami kurangnya produksi enzim yang memproduksi protein dan terjadi penumpukan asam yang disebut asam fenilpiruvik. Penumpukan ini yang menyebabkan kerusakan otak. Yang kedua, kromosom. Adanya kromosom ekstra dikarenakan kerusakan atau adanya perpindahan. Kondisi ini terjadi pada kromosom nomor 21 sehingga terjadi 3 ekor yang disebut juga trisomi. Adapun menurut DSM-5 menunjukkan pada DSM-5 faktor penyebab ketunagrahitaan adalah karena faktor genetik atau fisiologis. Ketika masih berada dalam kandungan, bayi dapat mengalami gangguan kromosom atau penyakit bawaan dari ibu atau adanya pengaruh eksternal seperti alkohol, obat-obatan, dan racun yang mempengaruhi pertumbuhan otak janin. Bayi yang pernah memiliki riwayat kejang juga berpotensi mengalami ketunagrahitaan. Berdasarkan kelompok biomedik, ada natal atau saat kelahiran. Kelahiran yang dibantu alat-alat kedokteran yang berisiko terjadinya trauma kepala seperti menggunakan vakum. Prematuritas atau kelahiran sebelum bayi cukup umur. Postnatal atau setelah kelahiran, anak yang mengalami radang selaput otak, radang otak, ataupun kecelakaan yang berakibatkan cedera otak pada masa perkembangan. Gizi buruk,
keracunan yang mengakibatkan kerusakan otak, kurangnya stimulus intelektual yang mengakibatkan hambatan dan perkembangan kognitif. Adapun berdasarkan kelompok sosial, kultural, psikologi atau lingkungan. Kelompok etiologi ini dipengaruhi oleh proses psikososial dalam keluarga. Dalam hal ini ada 3 macam teori. Yang pertama, teori stimulasi. Pada umumnya, penderita retardasi mental yang tergolong ringan disebabkan karena kekurangan rangsangan atau kekurangan kesempatan dari keluarga. Yang kedua, teori gangguan. Kegagalan keluarga dalam memberikan proteks yang cukup terhadap stres pada masa kanak-kanak sehingga mengakibatkan gangguan pada proses mental. Yang ketiga, teori keturunan. Teori ini mengemukakan bahwa hubungan antara orang tua dan anak sangat lemah akan mengalami disorganisasi, sehingga apabila anak mengalami stres akan bereaksi dengan cara yang bermacam-macam atau dapat menyesuaikan diri. Dengan kata lain, security system sangat lemah di dalam keluarga. Kalian sudah mengetahui kan apa itu tunagrahita, penyebabnya, faktornya, karakteristik. Jadi apabila ada anak atau saudara kalian yang memang menunjukkan tanda-tanda seperti itu, langsung saja bawa ke para ahli seperti ortopedagog ataupun psikolog anak. Dan ingat, jangan mendiagnosis sembarangan. Mungkin itu saja perbincangan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan karena saya pun masih belajar. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian. Saya Restu Nurfalah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.